Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran, gimana kabar anak bapak semuanya? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Terima kasih untuk anak bapak. Semoga dengan doa tersebut kita akan semangat belajar dan bisa kita pahami pelajaran yang akan kita terima. Baiklah, sebelum kita mulai, bapak akan absen jumlah kehadiran anak bapak semuanya. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semuanya sehat walafiat dan semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Oke, duduk kembali. Terima kasih anak bapak semuanya. Baiklah, kayaknya anak bapak semua belum semangat kali. Untuk lebih semangatnya, mari kita tepuk semangat. Oke, terima kasih Bapak Panjang. Sebelum kita mulai, coba kita tepuk anak soleh. Kali semangatnya ya, bagus anak bapak semua. Sekarang, siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Oke, berarti anak bapak sudah belajar memahami tentang puasa Ramadan. Jadi, sebelum kita lanjut pelajaran kita tentang mengamalkan puasa sunnah, kira-kira siapa yang tahu artinya puasa? Oke, ya, Carlo. Puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, bagus. Tepuk tangan. Berarti pelajaran kita hari ini tentang mengamalkan puasa sunnah. Puasa wajib kita sudah tahu, itu seperti puasa Ramadan yang kita pelajari minggu kemarin, dan minggu ini akan kita pelajari tentang mengamalkan puasa sunnah. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama boleh Pak tampilkan supaya anak-anak Bapak tahu nanti apa tujuan kita belajar tentang mengamalkan puasa sunnah. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Yang keempat, mempraktekkan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Yang kelima, mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, Bapak akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang puasa sunnah. Jadi anak Bapak nanti tolong diperhatikan ya. Nanti setelah diperhatikan nanti buat tugasnya. Sebelum kita lanjut buat videonya, nanti anak Bapak sediakan buku untuk menulis apa kesimpulan dari video tersebut dan apa makna yang bisa kita ambil. Bisa paham? Oke, perhatikan. Sekarang sebelum kita melanjutkan untuk lihat videonya, kita buat kelompok. Anak Bapak buat 2 kelompok, satu kelompok jumlahnya 6 satu kelompok dan 6 lagi satu kelompok. Berarti ada 2 kelompok. Nanti fermentasikan ke depan tentang apa hasil yang seperti video yang kalian lihat nanti. Bisa? Oke, sekarang coba bagian kelompoknya. Oke, Bapak semua sudah siap kelompoknya dibagi tugas? Oke, sudah tahu nama kelompok masing-masing? Kira-kira kelompok ini apa namanya? Apa namanya? Oke, ini kelompok indah. Yang kedua, ini apa nama buat kelompoknya? Bagus. Oke, sekarang perhatikan video yang Bapak tampilkan. Catat dan pahami apa makna yang tercantum dalam video tersebut. Bisa dengarkan semua? Bisa? Oke, perhatikan. Puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam. Dikerjakan untuk mendapatkan pahala. Namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Apa saja jenis puasa sunnah? 1. Puasa 6 hari bulan Syawal. Dilaksanakan pada 6 hari bulan Syawal, bisa memilih 6 hari mulai tanggal 4 hingga tanggal 30. 2. Puasa Senin Kamis setiap pekannya. 3. Puasa Tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. 4. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. 5. Puasa Tasu'a dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. 6. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. 7. Puasa Sya'ban dilaksanakan pada hari-hari di bulan Sya'ban. 8. Puasa Ayyamul Bid dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriah. 9. Puasa Nabi Harun dilaksanakan dengan berselang-seling sehari puasa sehari berbuka.
Rukun puasa: 1. Membaca niat. 2. Menahan makan dan minum dari fajar hingga maghrib. Syarat sah puasa: 1. Islam. 2. Mumayyiz. 3. Mendapat izin dari suami, khusus untuk istri. 4. Suci dari haid dan nifas. 5. Pada hari yang dibolehkan berpuasa. Sunnah puasa: 1. Melaksanakan sahur. 2. Berbuka dengan kurma. 3. Memperbanyak sedekah. 4. Membaca Al-Quran. 5. Memperbanyak zikir. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum secara sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Gila atau hilang akal. 5. Murtad. Hikmah atau manfaat puasa secara spiritual: 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menghapus dosa-dosa kecil. 3. Melatih kesabaran dan keikhlasan. Hikmah atau manfaat puasa untuk kesehatan: 1. Membersihkan tubuh dari racun. 2. Melatih pola makan yang sehat. 3. Memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Puasa membentuk karakter mulia: 1. Disiplin. Dengan puasa, kita dilatih untuk tepat waktu sahur dan berbuka. 2. Jujur. Dengan puasa, kita tidak makan atau minum sembunyi-sembunyi. 3. Empati. Dengan puasa, kita bisa merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Yuk, terus semangat menjalankan puasa. Sampai jumpa. Pendidikan agama. Oke, itulah pelajaran tentang video yang kita lihat tadi sama-sama. Kira-kira nanti materi apa yang bisa kita ambil dari video tersebut, nanti per kelompok akan menjelaskan ke depan. Ya, di sini yang tugas Bapak berikan untuk kelompoknya, buat poster. Tahu poster? Poster itu untuk mengajak orang lain supaya untuk mengikuti yang kita kerjakan. Ya, bisa seperti mengajak, ayo, mari, maju. Nah, itu poster seperti itu. Jadi, ambil salah satu di antara puasa sunnah tadi, buat posternya menurut kelompok masing-masing. Nanti jelaskan ke depan satu persatu dan presentasikan tugas kalian kelompok itu, dan kalau seandainya ada kelompok lain bertanya, jawab. Karena kita sudah menonton video, berarti anak Bapak sudah paham tentang puasa sunnah dan cara mengamalkannya. Paham? Oke, ini akan Bapak bagikan kertas ini untuk membuat poster. Nanti poster kalian buat manual saja, ya, menggunakan pena atau pensil kalian. Seperti mana posternya kalian buat, terserah kelompoknya masing-masing. Oke, buat nama kelompoknya. Oke, paham? Ini kelompok ini apa namanya? Kelompok Indah. Oke, tulis kelompok Indah. Yang satu lagi, ini kelompoknya apa buat nama ini? Harum Wangi. Bagus, ini anak Pak. Oke, Bapak kasih waktu dalam waktu lebih kurang 15 menit. Sekarang kerjakan berkelompok. Sudah? Kelompok Indah berapa? Sudah siap? Sudah bisa menampilkan presentasi tentang hasil kelompoknya? Kelompok apa nih? Harum Wangi sudah bisa juga menampilkan? Alhamdulillah, berarti sudah paham anak Bapak, sudah bisa membuat tugas kelompoknya dengan cepat dan benar. Jadi, untuk itu, untuk presentasinya ke depan, silahkan dulu kelompok Indah. Ya, oke, siapa perwakilannya? Kelompok Indah? Oke, ya, silahkan. Boleh, 2 orang boleh. Yang semangat ya, nak. Karena kita masih pagi, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Kami dari kelompok Indah yang beranggota 1 Janeta, 2 Wulan, 3 Cia, 4 Daya, 5 Diki, 6 Abdulha. Oke. Di sini kami ingin menyampaikan tentang semangat puasa. Untuk seperti poster ya, himbauan. Oke, lanjut. Ayo selalu mengamalkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Ayo belajar mengamalkan puasa sunnah Daud. Ada yang dipertanyakan dari kelompok apa, Bapak? Harum Wangi? Ya, silakan, Dek. Kami dari kelompok Harum Wangi ingin menanyakan kapan waktu dikerjakan puasa Daud. Oke, tunggu. Berarti kelompok Harum Wangi mempertanyakan tadi kapan pelaksanaan puasa Daud. Oke, kelompok Indah, silakan jawab. Jawabannya, puasa Daud dikerjakan hari puasa, 1 hari tidak. Oke, jadi kelompok Indah menjawab puasa Daud dikerjakan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Indah. Oke, dah tuh. Oke, lanjut kelompok apa tadi, lupa Bapak kelompok ini. Harum Wangi. Soalnya harum kali makanya lupa terus kelompoknya. Lanjut, Harum Wangi. Silahkan, siapa yang perwakilannya bawa tugas kelompoknya, jelaskan dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok Harum Wangi yang beranggotakan ada 6. Pertama, Muhammad akan Tatul Bakti. Yang kedua, Fajar Andika, 3 Satria. 4, Aminatul Rodatul Adawiyah. 5, Nafisa Siva. 6, Fikri Kutuliani. Kami akan menampilkan poster yang kami buat. Semangat selalu mengamalkan puasa sunnah Arafah. Selalu mengamalkan puasa sunnah Syawal. Oke, dari kelompok Harum Wangi menampilkan posternya untuk mengajak semangat. Apa tadi? Semangat apa? Semangat selalu mengamalkan puasa sunnah Arafah. Semangat selalu mengamalkan puasa Arafah. Yang kedua, ayo. Selamat selalu mengamalkan puasa sunnah Ya, semangat untuk mengamalkan puasa Syawal. sunnah Syawal. Oke, dari kelompok Indah ada yang dipertanyakan dari tentang poster yang kedua yang mereka sampaikan tadi? Oke, siap, diri. Tanggal berapa puasa Arafah dilakukan? Oke, dari kelompok Indah menanyakan tanggal berapa puasa Arafah. Oke, puasa Arafah dilakukan. Puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Oke, betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Harum Wangi. Nah, silahkan untuk kembali. Oke, terima kasih anak bapak semuanya. Karena hasil kelompok tadi kalian tampilkan ke depan, kemudian ada pertanyaan bisa kalian menjawabnya, berarti sudah bisa memahami tentang puasa sunnah dan cara mengamalkannya. Jadi himbauan tadi itu untuk berguna. Mari kita kerjakan puasa sunnah. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan diri kita, menjaga kesehatan kita, dan bertakwa kepada Allah. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Bapak ingin menampilkan tentang materi kita mengamalkan puasa sunnah. Jelas? Perhatikan. Kemudian ada yang perlu dalam hal tersebut diberi catatannya supaya nanti bisa lebih dipahami setelah selesai pembelajaran dan tidak lupa untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Di sini ada buat seperti tampilan ini untuk menjelaskan supaya kalian lebih cepat memahaminya. Ketentuan dan tata cara puasa sunnah. Yang pertama itu pada bab kita pelajaran hari ini itu tentang ketentuan puasa sunnah. Yang kedua, macam-macam puasa sunnah. Yang ketiga, hikmah puasa sunnah. Jadi ketiga ini nanti kita akan pelajari, kita bahas, akan kita buat nanti evaluasinya, akan kita buat nanti LKPD-nya untuk kalian uji coba supaya kalian paham tidak tentang materi yang Bapak ajarkan ini. Oke. Kemudian yang pertama, ketentuan puasa sunnah. Berarti puasa sunnah itu ada ketentuannya, bukan hanya kita sekedar berpuasa tidak menahan lapar dan haus saja, tapi ada ketentuannya agar puasa kita itu mendapat pahala. Pengertian puasa sunnah ini tolong dipahami bagi anak bapak semua. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan. Karena sebelum ini kita sudah belajar kemarin tentang puasa Ramadan, itu puasa wajib. Itu wajib dilaksanakan setiap muslim yang baik, yang berakal dan balik. Jadi sekarang ini puasa sunnah. Apabila puasa ini kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Apabila tidak dikerjakan, tidak berdosa. Itu puasa sunnah. Jadi puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan pelaksanaannya. Kalau biasanya kita dianjurkan, berarti kita ada hal yang baik dalam tersebut. Maka diperintahkan. Umat Islam yang mengerjakan puasa sunnah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak mengerjakannya tidak berdosa. Jadi bagi teman-teman kalian nanti yang tidak mengerjakan puasa sunnah, kalian mengerjakan puasa sunnah, itu mereka tidak berdosa karena mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Yang mampu, maka Allah akan memberikan pahalanya lipat ganda. Oke, kita lanjut. Ketentuan puasa sunnah. Pertama, niat. Niat adalah ketentuan pertama. Pada puasa sunnah, niat boleh dilakukan pada malam hari sampai masuknya waktu subuh. Ya, dengan syariat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu mulai sebelum subuh kita niatnya, sahur maksudnya, mulai sahur sampai terbit benamnya matahari. Itu niat puasa yang dilakukan pada malam hari sebelum subuh atau waktu sudah sahur. Yang kedua, makan sahur pada dini hari. Makan sahur kita batasnya sebelum waktu masuknya waktu sholat subuh. Boleh kita makan sahur, karena itu disunahkan. Yang ketiga, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Apa aja hal yang membatalkan puasa? Nanti kita akan pelajari, ya. Seperti apa yang batal puasa? Makan dan minum. Itu bisa membatalkan puasa. Apalagi kira-kira apa yang tahu? Muntah dengan sengaja. Itu membatalkan puasa. Oke. Kemudian yang keempat, menjaga perbuatan dan lisan dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Seperti berbohong. Kita melaksanakan puasa tidak boleh berbohong. Ghibah. Tahu ghibah? Ghibah itu sering menceritakan orang lain. Kalau sekarang apa namanya? Gosip. Iya, bentar. Cepat tahu. Karena sering nonton TV ya. Digosip. Kemudian mengadu domba. Mengadu domba
Itu tidak boleh. Itu perbuatan yang mengurangi pahala puasa dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi yang mengurangi pahala puasa. Hal yang dilarang oleh agama itu kan termasuk dalam perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Oke, kita lanjut. Ketentuan puasa sunnah, memperbanyak amal ibadah. Itu pertama kali. Perbanyak zikir, perbanyak sholat sunat, perbanyak membaca Al-Quran, itu memperbanyak amal ibadah. Yang kedua, menyegerakan berbuka apabila sudah mendengar suara azan maghrib. Jadi anak bapak biasanya kalau puasa Ramadan kemarin, kita ada suara sirine, ya. Itu bertanda masuknya waktu berbuka puasa. Tapi kalau kita puasa sunnah, tidak menunggu suara sirine. Apabila azan sudah dikumandangkan di masjid, kita akan bisa boleh berbuka berpuasa. Kemudian dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Tadi kita sudah bahas, kita sudah tampilkan videonya, anak bapak sudah paham semua, sudah mengerti. Ya, adapun yang diharamkan untuk berpuasa adalah waktu hari raya Idul Fitri. Itu tidak boleh berpuasa. Ingat itu, ya. 1 Syawal puasa, pas hari raya Idul Fitri kita tidak diharamkan berpuasa. Idul Adha, 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah kita boleh puasa, 10-nya kita diharamkan untuk berpuasa. Kemudian hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bisa paham? Bagus. Kemudian yang kita lanjut pelajarannya, hal-hal yang membatalkan puasa sunnah. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Tiba-tiba nanti Kardo pulang sekolah, ya, tiba-tiba udah tahu puasa, tapi minum. Tengok di kulkas ada air, langsung minum. Itu disengaja. Tapi kalau tanpa disengaja, itu tidak membatalkan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Dicolak-colak mulutnya, pakai tangan, sampai muntah. Itu membatalkan puasa. Yang ketiga, hilang akal atau pingsan. Contoh, tiba-tiba Kardo pingsan, itu bisa membatalkan puasanya. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Perempuan biasanya ada waktunya haid, ya, keluar darah dia, air darah kotornya, itu sudah batal puasanya. Kemudian yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Jadi, posisi kita sekarang Islam, tiba-tiba keluar kita dari agama Islam, itu tidak diwajibkan atau itu sudah membatalkan puasa. Oke, lanjut. Macam-macam puasa. Puasa sunnah merupakan puasa yang sering dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW selain puasa wajib dan bulan Ramadan. Macam-macam puasa sunnah adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, puasa Senin Kamis. Tadi sudah kita bahas dan menengok video tadi. Puasa Senin Kamis itu adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan ada bapak-bapak mengerjakan? Ada. Oke, bagus. Berarti salah satu dan antara kalian sudah mengamalkan puasa sunnah. Puasa sunnah ini yaitu Senin dan Kamis. Oke, kita lanjut. Puasa Senin Kamis ini dari hadis riwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW yataharra an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Shaumal itsnaini wal khamis." Dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Nabi Muhammad, yaitu Nabi junjungan kita, yaitu Rasulullah, beliau mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Ya, itu dari hadis yang dijelaskan dari Siti Aisyah, yaitu menjelaskan Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh memperhatikan puasa dan Senin dan Kamis. Berarti beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Oke. Niat puasa Senin dan Kamis. Nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Begitu juga bawahnya, yaitu puasa Kamis. Nawaitu sauma yaumal khamis sunnatun lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa membaca atau niat dengan bahasa Arab, kita boleh dengan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan dengan melaksanakan 6 hari. Berpuasa di bulan Syawal, puasa bisa dilakukan secara berturut-turut dan berselang-seling. Jadi, 6 hari bulan Syawal itu kita mengerjakan puasa sunnahnya. Baik itu setelah Idul Fitri ataupun ke minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga boleh. Asalkan di bulan Syawal. Oke. Itu boleh berturut-turut 6 harinya, boleh berselang-seling. Contoh, 1 minggu kita puasa bulan Syawal, itu boleh. Atau kita selang-seling, hari ini puasa, besok nggak puasa, minggu depan puasa lagi, boleh. Itu puasa Syawal. Puasa Syawal diriwayatkan dalam sebuah hadis an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittam min Syawali kana kasiyam darha. Yang artinya dari Abu Ayyub dari Nabi Muhammad SAW beliau berkata, barang siapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, kemudian ia ikut dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Nah, setelah 1 bulan kita puasa di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan
menganggap seolah-olah puasa kita itu 1 tahun pahalanya. Besar kan pahalanya? Maka harus kita mulai belajar mengamalkan puasa sunnah tersebut. Oke, lanjut. Puasa Syawal, niat puasa Syawal. Nawaitu shauma ghadin an ada'in sunatan min sawalilillahi ta'ala. Saya niat puasa Syawal pada hari esok karena Allah Ta'ala. Itu niat puasa Syawal. Oke. Kemudian kita masuk tadi puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang beribadah haji sedang wukuf di Arafah. Kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Sekarang ini kita mulai akan masuk di bulan haji ya. Banyak sekarang kita lihat saudara-saudara kita yang naik haji. Jadi nanti pas di padang Arafah mereka pada tanggal 9 Zulhijjah, kita mulai melaksanakan sunnah puasa. Niat sunnah puasa Arafah. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Puasa Ayyamul Bait. Puasa Ayyamul Bait ini adalah puasa selama 3 hari pada pertengahan bulan. Tepat pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya berdasarkan kalender Hijriah. Jadi kita disunahkan puasa pada setiap bulan pertengahan. Nah, contoh di bulan Dzulhijjah kita puasa. Contoh itu pada 13, 14 dan 15. Jadi 3 hari itu kita sunnah untuk puasa Ayyamul Bait. Niat puasa Ayyamul Bait adalah sebagai berikut. Nawaitu yauma Ayyamul Bait sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ayyamul Bait sunnah karena Allah Ta'ala. Oke. Yang kemudian puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Daud. Maka dinamakan puasa Daud karena Nabi Daud alaihissalam mengerjakan puasanya yang disunahkan. Seperti dilakukan berselang-seling, yakni sehari puasa, sehari tidak. Itu tadi yang dikatakan oleh kelompok apa tadi? Kelompok Indah mengatakan puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Maka diselang-seling puasanya itu dinamakan puasa Daud. Itu tidak ada harinya sama sampai 1 tahun. Niat puasa Daud, nawaitu saum Daud sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi anak bapak semuanya dari pelajaran ini tadi tersebut sudah bisa kita pahami apa itu tentang puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah, diantaranya ada 5 tadi kita pelajari, itu sudah bisa memahami dan bisa kita belajar untuk mengamalkannya. Sesuai poster yang bilang tadi, yang kelompok kerjaan tadi, mari ayo kita mengamalkan puasa sunnah. Oke. Hikmah berpuasa sunnah. Berarti karena ada dianjurkan oleh agama kita, berarti ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Di antaranya meningkatkan iman dan takwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti hikmah berpuasa apa yang pertama? Meningkatkan iman dan takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, yang kedua, melatih disiplin. Karena orang berpuasa itu pasti disiplin. Kenapa? Sahur sebelum subuh, buka waktu maghrib. Itu kita kerjakan. Itu menandakan kita disiplin waktu. Jadi yang kedua kejujuran. Waktu kita berpuasa kita dilarang untuk berbohong. Ya, kita harus jujur dan melatih kesabaran. Karena puasa itu banyak sabarnya. Orang nanti makan di samping kita, orang nanti minum di samping kita. Kita lihat orang minum es, kita lihat orang minum air. Jadi ada kesabaran di dalam puasa tersebut. Yang ketiga, memelihara kesehatan. Orang yang berpuasa akan dapat kesehatan yang bagus. Kenapa? Dalam usus kita itu mereka perlu istirahat. Setiap hari kita konsumsi makan, minum, berputar organ tubuh di dalam sana untuk proses makan dan minum yang kita makan setiap hari. Jadi dalam beberapa waktu kita dia minta off, minta diberhentikan sementara. Ya, supaya apa? Supaya keadaan fisik kita, keadaan tubuh kita tetap bugar dan sehat. Yang keempat, melatih kesederhanaan hidup. Orang yang berpuasa, kalau ketika berbuka puasa, mereka tidak memilih-milih makanan. Ya, tidak memilih makanan A, makanan B, makanan C. Yang ada pada hari itu yang dapat mereka makan. Kenapa? Karena 1 hari kita sudah menahan diri kita dari rasa lapar dan haus. Jadi sampai di sini pelajaran kita sudah selesai tentang mengamalkan puasa sunnah. Jadi untuk pelajaran berikutnya nanti Bapak maunya anak Bapak semuanya sudah bisa untuk mengamalkan gimana cara kita untuk mengamalkan puasa sunnah. Baik dalam hari puasa Senin Kamis dulu, puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Daud. Kita belajar bertahap-tahap untuk mengamalkannya. Supaya apa? Hikmahnya sangat banyak. Di antaranya tubuh kita akan menjadi sehat. Gimana tubuh kita kalau kita berpuasa? Oke, tubuh kita akan menjadi sehat. Baik, sekarang Bapak akan memberi tugas
LKPD untuk anak Bapak semua. Nanti Bapak bagikan perorangan satu-satu. Bapak kasih waktu dalam waktu 10 menit, lebih kurang. Setelah itu kumpulkan. Nanti setelah kita lanjutkan dengan evaluasi diri kita, evaluasi kegiatan pelajaran kita. Nanti ada tugas lagi, kerjakan tugasnya. Nanti setelah selesai, kumpulkan. Oke, kita masuk tentang LKPD kita dulu. Ini Bapak akan memberi tugas untuk tentang pengembangan diri kalian. Jadi tugasnya, yang selama kita belajar tadi, mulai kita lihat video, mulai Bapak jelaskan tadi, ambil pelajaran di dalam tersebut. Nanti Bapak kasih tugas, dan tugas itu kalian curahkan apa pelajarannya, apa yang kalian pahami dari pelajaran tersebut. Oke, ini bagian dulu. Nih. Oke, Bapak, sudah selesai semua? Oke, bagus. Karena waktu kita sudah kurang 10 menit, jadi anak Bapak kumpulkan lagi lembaran LKPD-nya. Nanti setelah ini Bapak akan bagikan evaluasi materinya. Oke. Dapat nama ya? Oke. Oke. Oke, dari LKPD ini yang Bapak periksa nanti mudah-mudahan semuanya memahami pelajaran yang Bapak sampaikan tadi dan bisa kelamalkan. Oke, kita lanjut dengan evaluasinya. Ini Bapak bagikan waktunya lebih kurang 15 menit. Nanti isi jawaban sesuai dengan kita pelajari hari ini. Ya, tunggu. Oke, itu pilihan ganda, boleh dipilih salah satu jawaban yang dianggap benar sama kalian. Yang sesuai materi yang kita bahas tadi. Oke, udah siap anak Bapak semua? Oke, berarti karena bisa memahami cepat selesainya ya. Oke, jadi kumpulkan ini. Kumpulkan lagi evaluasinya. Nanti aku periksa. Dapat nama ya, nama masing-masing dan yang salah nanti pemeriksaannya. Oke, sebelum kita lanjut ke kesimpulan pelajarannya, mari kita sama-sama untuk tepu semangat dulu. Biar lebih semangat sebelum kita menyelesaikan pelajaran, mulai dari awal kita semangat, pertengahan pelajaran kita semangat, dan akhir pun kita tetap semangat belajarnya. Oke, tepu semangat. Oke, kita lanjut pelajaran kita hari ini itu tentang kesimpulan materi kita dari awal tadi sampai akhir. Ada kesimpulan materi namanya, kesimpulan pelajaran kita pasti ada kesimpulan. Sesuatu yang kita pelajari itu ada kesimpulannya. Jadi tolong perhatikan ke depan, kesimpulan apa aja yang kita ambil pada hari ini pelajaran pendidikan agama Islam tentang mengamalkan puasa sunnah. Yang pertama kesimpulan pelajaran ini, puasa sunnah adalah ibadah yang dianjurkan untuk menambah pahala. Yang kedua, ada berbagai jenis puasa sunnah seperti puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian puasa sunnah Ayyamul Bait, puasa sunnah Arafah, dan puasa sunnah Daud. Ketiga, melaksanakan puasa sunnah mendatangkan banyak hikmah dan keutamaan. Yang keempat, melatih diri dengan puasa sunnah membuat kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, sabar, dan bertakwa. Bisa dipahami dengan kesimpulan ini? Oke, baiklah. Kalau sudah bisa, berarti anak Bapak semua mengerti pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang mengamalkan puasa sunnah. Baiklah, Ketua, tutup hari ini pelajarannya dengan doa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Ketua. Jadi untuk hari ini kita kasih aplaus untuk kelas 6BB. Teman-teman. Oke, ya kelas 6B aplaus sekarang boleh duduk. Oke. Berarti pelajaran hari ini kita cukupkan demikian ya. Dari awal sampai akhir anak Bapak Bapak harapkan supaya paham dan bisa untuk mengamalkan puasa sunnah, ajak saudara, adik-adiknya, abang-abangnya untuk mengamalkan puasa sunnah. Karena hikmah dan keutamaannya berlipat ganda pahalanya, memberi kita kesehatan, disiplin kita semakin kuat, sabar kita semakin kuat, dan ketakwaan kita kepada Allah semakin kuat. Oke. Baiklah, Bapak tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.